Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, nama saya Deva Wirasakti. Saya dari jurusan Teknologi Komputer Universitas Bina Sarana Informatika. Kali ini saya akan membagikan cara untuk mengkonfigurasi dasar Mikrotik OS dari awal sampai nanti klien tersambung ke internet. Sebelum kalian mengikuti materinya ini, pastikan kalian sudah menginstal aplikasi yang bernama VirtualBox. Lalu di dalam VirtualBox-nya kalian sudah menginstal Mikrotik dan juga Microsoft XP. Sebenarnya kalian bisa menggunakan klien apa saja, tapi karena di sini saya laptopnya kurang mumpuni, jadi saya menggunakan Microsoft XP sebagai kliennya. Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya. Sekarang kita akan membuka VirtualBox-nya. Nah, ini VirtualBox-nya. Nah, sebelum kita gunakan VirtualBox-nya, kita akan men-setting dahulu network pada Mikrotik dan juga pada Windows Client. Kita tekan di sini, lalu pilih setting. Kita ke bagian network. Nah, untuk adapter 1 kita pilih host only adapter dengan name VirtualBox host only. Lalu di yang kedua kita pilih internal network dengan name innet. Nah, nanti internal network ini akan menyambungkan kliennya dengan internet. Lalu kita pergi ke Windows Client. Di Windows Client pilih setting, lalu kita pilih network. Nah, di adapter 1 kita pilih internal network. Cukup satu adapter saja yang diaktifkan. Oke. Lalu setelah ini kita akan mengkonfigurasi jaringan WiFi kita agar bisa digunakan kepada Mikrotik OS. Nah, setelah ini kita akan melakukan sharing internet ke adapter host only agar Mikrotik OS dan kliennya bisa tersambung dengan internet. Caranya, kalian tinggal pergi ke icon WiFi di sini, lalu klik kanan, lalu open network dan internet setting. Nah, di sini kalian scroll ke bawah, pilih change adapter option. Nah, di sini saya sebenarnya sudah melakukan sharing kepada WiFi saya. Ditandakan dengan adanya bacaan shared ini. Nah, bagaimana cara men-sharingnya? Teman-teman bisa mengklik sumber internet kalian di laptop kalian. Kalau misalnya kalian dari kabelan, maka klik di sini, klik kanan. Karena saya menggunakan WiFi, jadi saya klik kanan di bagian WiFi, lalu pilih Properties. Setelah itu pilih Sharing. Nah, di sini saya sudah melakukan konfigurasi ya. Tapi untuk laptop yang belum dikonfigurasi, nanti di sini akan tidak di checklist. Nah, kalian langsung saja checklist di sini. Nanti di sini ada pilihan, klik saja VirtualBox host only network. Lalu nanti di bagian bawah sini juga di checklist. Nanti kalian pilih ke setting. Di settings kalian harus checklist semuanya satu persatu. Tidak bisa langsung semua ya, harus satu persatu. Setelah semuanya di checklist, baru muncul klik OK. Setelah klik OK, kalian OK lagi. Nah, setelah kalian mengklik OK nanti akan muncul sebuah IP, di mana IP itu yang akan menyambungkan internet ke Mikrotik dan klien.
kalian bisa mengubahnya, kalian bisa mengubah IP-nya sesuka kalian. Kita pilih ke VirtualBox, lalu Properties. Nah, di sini kalian pergi ke Internet Protocol Version, klik 2 kali. Nah, ini adalah IP default yang diberikan saat kita men-setting konfigurasi tadi yang sharing itu. Kalian bisa mengubahnya di sini, tapi saya akan menggunakan pengaturan default saja. Setelah itu kita klik OK. Nah, sharing internetnya sudah selesai. Sekarang kita langsung saja pergi ke Microtik OS-nya. Nah, teman-teman silahkan dibuka Microtik OS-nya ya, sampai muncul di bagian login. Dan sini saya belum memasukkan apa-apa ya, jadi langsung saja kita ketik admin, lalu enter. Nah, di sini karena kita belum melakukan apa-apa di Microtik OS-nya, kita langsung enter saja. Lalu ketik enter lagi. Nah, di sini kita disuruh memasukkan password. Passwordnya yang mudah diingat saja, karena akan sangat sulit kalau kita melupakan passwordnya. Jadi kita passwordnya yang mudah saja. Enter sekali lagi. Enter lagi. Dan kita sudah memasuki Microtik OS ya. Nah, setelah kita memasuki Microtik OS ini, kita perlu mengecek interface apa saja yang aktif di router kita. Caranya, kalian tinggal ketik interface print, lalu kalian enter. Nah, di sini sudah sesuai ya dengan pengaturan pada VirtualBox kita yang di awal kita setting tadi. Untuk Ether 1 itu adalah VirtualBox host only ya. Lalu yang Ether 2 yaitu adalah internal network. Nah, setelah ini kita langsung mengkonfigurasi IP-nya. Kalian bisa ketik IP address address sama dengan, nah, masukkan IP yang tadi yang berada di pengaturan VirtualBox host only adapter yang kita mengecek di network adapter ya. Kalau kita menggunakan defaultnya, kita bisa langsung saja mengetik 192.168.56.100 karena saya ingin IP-nya itu 100/24 karena emang defaultnya 24. Lalu klik interface sama dengan Ether 1. Nah, kalian harus pilih Ether 1 ya, tidak boleh salah karena akan mempengaruhi konfigurasinya. Lalu kalian enter saja di sini. Nah, setelah kita mengkonfigurasi IP address-nya, kita langsung saja menambahkan gateway. Nah, cara setting gateway gimana? Kalian bisa langsung ketik ip root add gateway sama dengan. Nah, kalian masukin lagi sesuai yang ada di VirtualBox adapter host only 168.56.1. Lalu setelah ini enter. Setelah ini kita akan men-setting DNS-nya. Caranya ketik IP DNS set servers
kalian masukin lagi IP yang tadi 192.168.56.1, lalu koma, lalu masukkan IP alternatif Google yaitu 8888. Lalu kalian ketik ALL, langsung saja di tab sama kalian, tab allow remote request, sama dengan kalian ketik yes, lalu ketik enter. Nah, setelah DNS sudah selesai diatur, kita harus memasang firewall di internet kita. Caranya ketik IP firewall, lalu NAT chain sama dengan srcnet action masquerade spasi out interface sama dengan ether 1, lalu kita enter. Nah, kenapa yang di out interface-nya ether 1? Karena router kita melewati ether 1 ya internetnya. Jadi kita harus memasang firewall agar aman. Nah, sampai sini kita sudah selesai men-settingnya. Kita akan cek ping di Google ya. Caranya ketik ping google.com, lalu kita enter saja. Nah, settingannya sudah berhasil ya. Router kita sudah bisa diakses internet. Nah, cara menghentikan ping ini, kalian tinggal di keyboard pencet saja Ctrl+C. Nah, sampai sini settingnya sudah selesai. Kita lanjutkan lagi ke step selanjutnya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan step yang kedua, yaitu memberikan IP kepada ether 2. Caranya sama seperti kita memberikan IP kepada ether 1, hanya saja IP yang kita berikan itu berbeda ya. Nah, IP ether 2 ini akan digunakan sebagai gateway untuk klien, yaitu Windows XP. Nah, kita ulangi saja script yang sudah kita ketik tadi, yaitu IP address add, lalu address sama dengan, nah kita IP-nya harus kita bedakan, terserah apa yang kita mau ya. Di sini saya akan menambahkannya 192.168.60.1. Default ininya 224. Lalu interface-nya jangan lupa, jangan sampai salah karena kita akan menambahkan ke ether 2. Jadi kita tulis ether 2, lalu kita enter. Nah, sekarang kita akan mengecek IP-nya apakah sudah terinstall atau terkonfigurasi dengan benar. Caranya kita ketik IP address print, lalu enter. Nah, di sini sudah ya, ada address 0 yang di atas, yaitu adalah ether 1, lalu di bawahnya itu ether 2 untuk klien XP. Lalu kita juga bisa mengecek gateway. Caranya IP root print. Nah, di sini sudah benar ya, ada 2. Lalu kita bisa mengecek DNS juga. Caranya IP DNS print.
Oke, ini pengaturan DNS-nya. Nah, setelah itu kita akan ke Windows XP. Kita geser sebentar. Di sini saya sudah menyiapkan ya Windows XP-nya. Kita kecilkan. Nah, di XP ini kita akan menyeting networknya. Sama seperti di Windows 10, kita hanya perlu ke control panel ya, lalu ke network sharing center. Nah, harusnya di bagian sini itu ada semacam internet connection, bisa kita langsung klik di sini. Namun karena Windows XP saya masih baru, jadi kita bisa lewat sini. Pertama kita klik start, lalu kita ke control panel, lalu kita ke network and internet connection, klik. Nah, di sini kita pilih yang network connection. Nah, di sini ada satu ya, ini settingan dulu saya sudah tidak terpakai. Kita fokus ke bagian sini saja, local area connection. Nah, kita klik kanan, lalu properties. Nah, bagian sini kalian klik dua-duanya. Agar apa? Jadi, ketika kalian tersambung ke internet, di sini akan ada ikonnya, icon tersambung ke internet. Ikonnya bergambar komputer 2. Nah, yang bawah juga, ketika kalian sudah tidak tersambung ke internet, maka di sini masih ada ikonnya. Oke, sekarang kita pergi ke internet protokol ya. Kita klik 2 kali. Nah, di sini kalian isi IP yang tadi kalian masukkan di MikroTik ini. Yang ini nih, yang kalian tadi masukkan ya ke Ether 2. Langsung saja kita ketik 192.168.60 tik 10. Nah, kalau kalian langsung pindah ke sini, maka subnet masknya otomatis terisi ya. Nah, default gateway-nya kita isikan sesuai dengan yang tadi di Ether 2, yaitu 192.168.60.1. Nah, DNS-nya kita samakan seperti gateway 192.168.60.1, dan alternate DNS-nya kita isi 8888. Kita klik OK. Oke. Kita tunggu. Nah, local area network connection is now connected ya. Berarti kita sudah bisa mengkoneksikan klien kita. Kita akan mengecek ke CMD ya. Caranya ketik ping google.com, cek. Nah, ini sudah berhasil ya tersambung dengan Google, pingnya juga direspon. Ini sudah cukup, berarti setting konfigurasi MikroTik kita sudah selesai ya. Nah, setelah ini akan ada pembahasan selanjutnya, karena saya akan menjelaskan beberapa materi lagi mengenai MikroTik router ini. Nah, setelah kita selesai melakukan rangkaian konfigurasi pada MikroTik dan juga klien yaitu Windows XP, kita akan menambah ilmu baru. Nah, ada 7 pembahasan yang akan kita bahas di sini.
Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu kita akan mengaktifkan fitur drag and drop. Apa itu fitur drag and drop? Yaitu fitur untuk mengcopy file, baik itu software, file lainnya dari komputer kita, laptop maksudnya, ke komputer yang ada di VirtualBox. Nah, sebelum kita mengaktifkan fitur drag and drop ini, pastikan kalian sudah merunning ya Mikrotik dan juga Windows XP nya. Lalu kita cek juga koneksi internet yang ada di Windows XP nya. Kita akan cek terlebih dahulu menggunakan command prompt. Kita ping google.com, ke enter. Nah, ini sudah connect ya, sudah connect ke internet. Setelah itu kalian bisa close aja CMD nya. Nah, setelah itu kalian bisa pergi ke device. Ini cara untuk mengaktifkan fitur drag and drop. Nah, kita pilih insert Guest Addition CD image, kita klik. Nah, kalau tidak muncul seperti ini, kita pergi ke start, lalu kita ke my computer. Nah, di sini ada VirtualBox Guest Edition. Nah, kita klik saja 2 kali. Oke, kita install seperti biasa, klik next, lalu next, lalu next lagi. Kita tunggu saja. Nah, di sini kita klik yes aja, yes. Kita klik continue anyway. Klik lagi, continue anyway. Klik lagi. Nah, langsung kita reboot now. Kita akan restart Windows XP nya. Kita tunggu saja. Nah, sudah selesai restartnya. Sekarang kita cek apakah fiturnya sudah bisa. Kita ke bagian sini dulu, ke device, lalu pilih drag and drop. Tadinya disable, kita pilih ini ya, bidirectional. Fungsinya agar bisa saling bertukar file dengan komputer fisik ya. Komputer fisik di sini yaitu komputer kita, yaitu laptop. Nah, kita coba mentransfer suatu file ya. Di sini saya sudah menyiapkan 2 buah file. Nah, akan kita pindahkan ke sini. Nah, ini sudah ada ya bacaannya ya. Copy itu menandakan kalau fiturnya sudah bisa digunakan. Kita lepaskan dragnya. Nah, sudah muncul sini. Kita pilih satu lagi. Kita copy di sebelah sini. Nah, sudah berhasil ya fiturnya ya. Sekarang kita ke bagian selanjutnya. Nah, setelah ini kita akan menginstal putih yang telah kita drag and drop ke Windows XP nya ya. Kita install saja sekarang. Kita next, lalu di next, lalu install. Kita tunggu. Nah, setelah itu finish. Lalu kita cari putihnya. Di sini putihnya, pencet. Nah,
saya akan menjelaskan putih dulu. Putih ini kita biasanya via remote ya. Kita remote itu via connection type-nya itu telnet. Nah, di hostname IP address ini kita masukkan IP address Ether 2. Kita masukkan 92.168.60.1. Nah, setelah itu kita akan open. Nah, di sini sudah ada login. Kita login saja langsung admin, lalu kita isi password. Nah, enter. Nah, kita sudah masuk ya ke MikroTik-nya. Kita akan coba cek IP address-nya. IP address print. Nah, sudah bisa ya. Jadi kita bisa melewati putih untuk remote. Nah, selanjutnya kita akan remote via website. Kita akan mencoba via website dulu karena nanti memakai Winbox maksud saya. Nanti kita akan mengatur konfigurasi lainnya menggunakan Winbox. Nah, setelah kita meremote menggunakan browser, kita langsung sekarang menggunakan Winbox. Di sini sudah ada Winbox-nya. Kita klik saja 2 kali. Kita unblock saja. Nah, setelah itu kita masukkan Ether 2 di sini. Lalu masukkan admin, lalu password. Kita juga bisa langsung mengklik ini, langsung muncul nanti di sebelah sini IP address-nya. Lalu langsung kita connect. Sudah masuk ya. Oke. Nah, sekarang kita akan mendisable service untuk login di putih dan juga di web ya. Caranya kita ke menu IP ya. Ke menu IP, di sini ada services. Nah, di sini sudah banyak ya service-service-nya. Kita bisa mendisable login remote via web dan juga telnet dari sini. Ini yang www, ini adalah browser, kita disable aja. Lalu di sini juga ada telnet, bisa kita juga disable. Nah, selain bisa mendisable suatu service, kita juga bisa mengubah port yang ada di sini. Kita lihat Winbox, port defaultnya adalah 8291. Kita ubah menjadi 100. Kita apply. Lalu kita OK. Nanti ketika kita akan login Winbox ini, setelah kita memasukkan IP address, kita harus menambahkan titik 200 di belakangnya. Nah, kita coba login putih untuk membuktikan apakah masih bisa login menggunakan putih. Kita exit dulu. Kita ke putih sekarang. Nah, kita masukkan Ether 2. Dan connection type telnet. Kita open. Nah, tidak bisa. Oke, sekarang kita
kita coba lewat browser. Apakah bisa? Nah, kita ke sini. Kita login. Nah, ternyata tidak bisa ya. Oke. Nah, setelah ini kita akan masuk ke step selanjutnya ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke Winbox lagi. Kita sudah ada ini ya, admin dan passwordnya sudah kita masukkan. Lalu kita connect. Ternyata tidak bisa. Kenapa? Karena kita sudah mengganti port yang default tadi. Kita kan tadi ganti menjadi 100 ya. Sekarang karena kita sudah menjadi 100, kita akan menambahkan titik 2 100 di sini. Ketika kita tadi mengganti portnya, yang penting itu tidak saling bentrok ya portnya ya. Nah, setelah kita tambahkan titik 2 100, kita langsung connect. Nah, ternyata bisa. Nah, sekarang kita akan coba mengubah interface. Nah, yang sudah kalian buat itu kan ada dua ya, Ether 1 dan Ether 2. Sekarang kita akan ganti Ether 1 menjadi public dan Ether 2 menjadi lokal. Caranya gimana? Sangat mudah sekali. Kita klik interface sini. Nah, di sini ada dua. Kita klik dua kali Ether bagian namanya. Lalu di bagian nama sini kita ubah menjadi public. Kita apply dan oke. Lalu di Ether 2 kita klik dua kali lagi, kita ganti jadi lokal. Apply. Oke. Nah, fungsinya dari pengubah nama ini adalah ketika nanti kalian melakukan pemanggilan dengan menggunakan terminal ya. Nah, itu udah nggak pakai nama Ether 1, Ether 2 lagi, tapi menggunakan public dan lokal. Nah, sangat mudah kan? Nah, selanjutnya kita akan mempelajari lagi step selanjutnya. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu kita akan membuat user. Nah, ini sangat penting nih untuk keamanan mikrotiknya. Kita akan membuat user baru dengan catatan kita akan mendisable user bawaannya, yaitu yang default, yang admin. Tetapi sebelum kita mendisable-nya, kita akan membuat akun baru terlebih dahulu. Akun admin tidak bisa dihapus karena memang itu adalah akun bawaan. Nah, caranya itu mudah banget. Sekarang kita login dulu ke Winbox. Langsung kita connect. Oke. Bentar. Nah, di sini kita ke sistem lalu ke user. Nah, di sini sudah ada ya akun admin, yaitu akun bawaannya. Kita bisa saja mendisable-nya, tapi alangkah lebih baiknya harus ada akun baru terlebih dahulu. Takutnya nanti ketika kita mendisable tapi tidak ada akun baru, nanti tidak bisa masuk lagi ke Winbox-nya. Nah, kita tambah saja di sini, kita pencet add. Nah, untuk namanya kita bebas ya. Di sini saya akan menggunakan nama saya. Nah, grup ini kita pilih dulu. Jika kita ingin
kita ingin full akses ya, full akses ke mikrotiknya. Kalau cuma ingin memantau-mantau, melihat-lihat, itu kita bisa menggunakan read. Kalau untuk hanya mengubah konfigurasi, bisa menggunakan write. Kita pilih full saja dulu. Di sini kita isikan passwordnya mudah-mudah saja, asalkan tidak diketahui oleh orang ya. Oke, di sini apply, lalu oke. Nah, setelah selesai, di sini sudah ada akun yang baru ya. Nah, sekarang yang admin ini kita bisa disable. Nah, sekarang sudah hilang yang admin. Sekarang kita akan uji coba apakah masih bisa login menggunakan akun admin. Kita akan exit dulu. Nah, di sini kita masih menggunakan akun admin ya. Password login admin, passwordnya masih tidak berubah. Kita connect, ternyata tidak ada. Nah, memang tidak akan bisa. Sekarang kita coba menggunakan akun yang tadi kita baru buat ya. Kita connect dan berhasil. Oke, untuk membuat akun user baru sudah berhasil ya. Sekarang kita akan ke pembahasan selanjutnya. Kita ke pembahasan selanjutnya, kita akan mengganti ya identity. Identity itu yang sebelah sini, ini adalah adminnya ya. Nama saya yang tadi sudah diganti. Ini itu alamat mikrotiknya. Ini identity. Yang ini adalah Winbox versinya, versi Winbox. Ini adalah versi bit dari si Winbox ini. Kalau kita menggunakan router asli, di sini dia versi router. Nah, karena kita menggunakan yang di luar router ya, yaitu menggunakan VirtualBox, jadi di sini adalah versi bit dari Winbox-nya. Saya kebetulan pakai yang 32 bit. Nah, cara mengganti identitinya itu sangat mudah. Kita cukup ke sistem, lalu kita ke identity. Di sini kita serah bebas ingin mengganti namanya apa. Misalnya saya akan mengubahnya menjadi ini, Deva Wifi. Kita apply, lalu oke. Nah, sudah berubah sekarang identitinya. Nah, sangat mudah sekali bukan? Berarti mengubah identity sudah selesai pembahasannya. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya ya. Sekarang kita akan membahas pembahasan yang terakhir ya, yaitu cara membackup, mereset konfigurasi, dan juga merestore konfigurasi. Pasti kalian juga tidak ingin kan ketika kalian sudah banyak mengkonfigurasi IP address segala macam, namun tiba-tiba terset mikrotiknya dan belum sempat di backup. Itu pasti mimpi buruk banget buat teknisi jaringan. Nah, di sini saya akan mengajarkan cara backup dan juga reset konfigurasi serta cara merestorenya. Nah, di sini kita hanya perlu ke files, kita backup. Langsung saja backup. Nah, ini sudah ada backupannya, namanya Deva Wifi bla 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 bla, backup, creation time jam segini,
sama ya tadi. Nah, sekarang kita akan mereset si mikrotiknya. Cara meresetnya itu kita ke sistem, kita ke sistem, lalu kita ke reset configuration. Nah, di sini ada pilihan kita centang yang no default configuration. Oke, reset configuration. Do you want to reset and reboot? Yes. Kita tunggu. Nah, ini kita sudah ter-reboot ya, ter-restart. Nah, sekarang kita akan masuk lagi ke si Winbox-nya menggunakan akun tadi. Apakah masih bisa? Nah, ternyata nggak bisa. Kenapa? Karena sudah dihapus konfigurasi semuanya. Nah, tidak bisa kan? Nah, bagaimana cara masuknya? Nah, kita masuk menggunakan MAC address. Kita klik MAC address-nya. Lalu karena tadi sudah dihapus konfigurasinya, kita kembali ke admin. Passwordnya kita hilangkan dan kita connect. Nah, sekarang sudah bisa masuk lagi ya. Oke. Sekarang kita akan merestore file yang tadi ya. Kita pencet saja ke wifi lalu restore. Kita klik restore. Do you want to restore? Yes. Kita tunggu saja. Nah, sudah berhasil. Sekarang kita akan menggunakan yang tadi, yang akun kita sebelumnya, yaitu Deva ya. Dari refresh, kita connect lagi, masukkan IP lokal 168.1, masukkan portnya 100, login Deva, password 124, connect. Nah, sekarang sudah bisa lagi. Kita lihat addressnya sudah kembali. Nah, pembahasan kita sudah cukup sampai sini. Nah, terima kasih telah mendengarkan saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.